Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mesyaro dengan NIM 204-25026 dari kelas A Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dian Rifaatis, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Studi Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi UAS yang diambil dari kelompok saya, yaitu kelompok 3. Itu berisi tentang Islam sebagai ajaran, pemahaman, dan pengamalan. Nah, kita simak bareng-bareng ya teman-teman, simak dari awal sampai akhir. Apa itu Islam sebagai ajaran, apa itu Islam sebagai pengamalan, ya. Simak ya sampai selesai. Islam adalah agama yang membawa ajaran yang sempurna bagi kehidupan manusia, yang mencakup akidah, ibadah, dan akhlak. Tetapi ajaran tersebut tidak berhenti di teori saja, melainkan membutuhkan pemahaman yang benar agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemahaman tersebut melahirkan pengamalan yang benar, sehingga Islam tidak hanya menjadi keyakinan, tetapi juga pedoman hidup bagi umat Islam dalam mencerminkan perilaku sehari-hari. Hukum sumber Islam itu ada 4 yang disepakati para ulama. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran itu merupakan firman Allah yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril yang diriwayatkan dengan cara mutawatir. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama dalam menghubungi persoalan kehidupan. Yang kedua itu ada hadis. Hadis adalah segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasulullah. Hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada qauliyah, yang artinya ucapan. Yang kedua itu ada fi'liyah, itu artinya perbuatan. Yang ketiga itu ada takdiriyah, persetujuan. Hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, serta berfungsi menjelaskan dan merinci ayat dari segi kualitas. Hadis dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu sahih, yang kedua itu hasan, yang ketiga itu dhaif, yang keempat itu maudhu. Yang ketiga ada ijma. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid dalam menetapkan hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, berfungsi sebagai pedoman hukum syariat serta menjaga persatuan umat dan menghindari perbedaan pendapat. Yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum suatu masalah yang tidak ada dalilnya dengan cara menanalogikan masalah lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan ilat. Nah, qiyas itu merupakan sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma, dan juga berperan dalam menjawab persoalan baru dalam kehidupan umat Islam. Nah, materi yang kedua itu ada sumber utama hukum Islam. Yang pertama kan sumber
Bahwasanya Al-Quran adalah sumber utama hukum dan petunjuk bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Kandungannya mencakup utuh persoalan secara umum dan pokok. Untuk memahami hukum-hukum dalam Al-Quran secara utuh diperlukan pemahaman terhadap sunnah Nabi karena keduanya saling berkaitan. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang relevan, saling melengkapi, dan terjaga keasliannya. Gitu ya teman-teman, sedikit materi dari saya tentang hukum sebagai ajaran, pemahaman, dan pengamalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menyimak materi dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.